Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam podcast ngawur. Tampak ngawur, namun dibuat dengan tidak ngawur. Saya Titi Kumal akan memandu Anda. Pada kesempatan ini, kita kedatangan tamu yang sangat penting. Untuk dapat mewawancara beliau ini, sangatlah sulit. Beruntunglah kita memperoleh kesempatan untuk dapat berjumpa dengan tamu kita ini. Inilah tamu istimewa kita, Vladimir Putin, Presiden Rusia. Selamat pagi, Tuan Presiden. Selamat pagi. Tuan Presiden, apakah Anda tidak ingin menghentikan perang Rusia dengan Ukraina? Saya kira kita tidak perlu membicarakan hal itu dalam podcast ini. Mengapa? Masalah itu adalah pembicaraan yang sangat sensitif. Kita bicarakan saja hal lainnya. Baiklah, kalau begitu, kita ubah topik pembicaraan kita. Jika boleh tahu, mengapa Anda mengenakan kaos bertuliskan Emprit? Sebetulnya ini adalah pengaruh dari Indonesia. Kalau boleh saya menyebut sebuah merek fashion, yaitu Esprit, maka Emprit ini adalah plesetan dari Esprit tadi. Maksudnya bagaimana, Tuan Presiden? Ya, suatu saat ketika saya sedang berjalan-jalan di kota Bandung, saya melihat sebuah majalah yang berisi sebuah cerita bergambar yang lucu. Yang menjadi perhatian saya waktu itu bukanlah ceritanya, melainkan gambar tokoh dalam cerita itu yang sedang mengenakan kaos dari berbagai merek ternama, seperti sebuah merek sepatu, fashion, tas, peralatan olahraga, dan masih banyak lagi. Semuanya dipresetkan menjadi nama-nama yang terdengar lucu, dan Empritlah yang membekas dalam ingatan saya. Apakah Anda tahu arti Emprit? Tahu dong, Emprit adalah nama lain dari burung pipit kan? Benar. Jadi, Tuan Presiden sudah pernah berkunjung ke Indonesia? Saya belum pernah ke Indonesia jika itu adalah sebagai kunjungan resmi sebagai pejabat pemerintahan atau sebagai seorang presiden. Namun, saya telah beberapa kali datang ke Indonesia secara incognito atau dengan mode menyamar. Oh iya? Benar. Pertama kali saya datang ke Indonesia sekitar pertengahan tahun 80-an. Lalu di antara rentang waktu tahun 80-an sampai 2000-an, saya sudah datang ke Indonesia sebanyak 13 kali. Wow, apakah kunjungan Anda sebanyak itu juga secara incognito? Benar. Saya selalu menggunakan mode menyamar ketika datang ke Indonesia. Tadi dikatakan bahwa ketika Anda berkunjung ke Indonesia selalu secara incognito. Apakah Anda takut diketahui sebagai seorang Putin? Bukan. Mode menyamar yang saya gunakan bukanlah karena takut. Itu hanya kebiasaan saya yang sudah mendarah daging semenjak bekerja sebagai agen KGB di Dresden dulu. Biasanya berapa lama Anda tinggal di Indonesia? Pada kedatangan pertama dahulu, saya tinggal kurang lebih selama 1 minggu. Kemudian pada beberapa kedatangan selanjutnya, saya pernah juga tinggal selama 1 bulan di Indonesia. Ketika Anda tinggal di Indonesia, apakah Anda menetap di suatu tempat atau di suatu daerah misalnya? Ketika pertama kali datang ke Indonesia, saya hanya mendatangi Jakarta, Bandung, dan Cimahi. Namun ketika saya tinggal 1 bulan, saya berkeliling Pulau Jawa, mendatangi beberapa kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Apa kesan Anda tentang Indonesia? Bagi saya, Indonesia adalah negara yang unik. Unik bagaimana? Unik karena Indonesia memiliki banyak bahasa, memiliki banyak etnis, memiliki banyak budaya, memiliki banyak agama dan kepercayaan, memiliki banyak pulau. Tapi mereka mau mengikatkan diri dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia. Itulah keistimewaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, termasuk Uni Soviet, yang kemudian pecah menjadi Rusia dan beberapa negara lain. Menurut Anda, apakah Indonesia akan menjadi sebuah negara besar? Atau bahkan negara superpower? Bisa saja hal itu terjadi. Kalau saya lihat, Indonesia sedang menuju ke arah itu.
Tinggal masalah waktu di mana Indonesia akan menjadi sebuah negara yang besar. Berarti pandangan Anda tentang Indonesia sangatlah baik. Sangat-sangat positif. Baik. Semua orang tahu jika Anda adalah mantan anggota KGB. Menjadi tokoh penting di pemerintahan kota dan kemudian menjabat presiden Rusia selama beberapa periode. Pikiran orang-orang tentu sosok Putin itu adalah sosok pemberani. Namun, pada setiap podcast yang saya bawakan, saya akan selalu menanyakan tentang suatu hal kepada tamu podcast saya ini. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah ada pengalaman yang menakutkan ketika Anda berada di Indonesia? Ada sih pengalaman yang cukup menakutkan ketika saya berada di Indonesia. Namun sebelum melanjutkan, bolehkah saya menampilkan sebuah potongan video? Oh, boleh. Bolehkah saya menampilkan dan menyebut merek? Podcast ini aman kok. Ini potongan videonya. Toyota Original Body dijamin bebas debu, lebih kokoh, lebih nyaman. Kijang memang tiada duanya. Ini iklan apa, Tuan Presiden? Jadi potongan video tadi adalah sebuah iklan dari merek mobil Toyota Kijang. Iklan itu muncul di televisi Indonesia pada tahun 1992. Saya belum lahir. Pada masa itu, Toyota Kijang adalah mobil yang paling wah. Jika sudah memiliki Toyota Kijang, maka orang itu akan merasa sudah menjadi manusia yang paling komplit. Suatu ketika, saat saya sedang berada di Kalimantan Selatan, saya mengalami kejadian aneh dan sedikit menakutkan. Waktu itu saya sedang menyetir mobil Toyota Kijang sendirian. Saat itu hari sudah gelap. Ketika saya melewati daerah Lia Anggang, tiba-tiba saya ingin sekali buang air kecil. Menepilah saya ke pinggir jalan. Waktu itu jalanan dari Banjarbaru ke Banjarmasin masih sangat sepi. Kiri kanan jalan hanya padang ilalang dengan tanah semi gambut. Lampu penerangan jalan belum ada di daerah Lia Anggang. Namanya laki-laki, saya buang air kecil di antara semak belukar. Selesai buang air kecil, tiba-tiba muncul asap dari tanah semi gambut depan saya. Ketika saya amati, kumpalan asap itu berubah menjadi suatu wujud makhluk menyerupai manusia. Ya, mirip-mirip jin di cerita Alibaba. Apa yang Anda rasakan saat itu? Yang jelas bulu kuduk saya berdiri semua, merinding. Saya cepat-cepat kembali ke mobil dan tancap gas. Cerita itu tidak menakutkan, Pak. Tunggu dulu, cerita saya belum selesai. Ternyata makhluk itu terus membuntuti saya. Saya tahu dari kaca spion. Karena jalan sepi, saya injak gas dalam-dalam. Ketika saya melirik speedometer, kecepatan saya sudah di atas 120 km per jam. Saat saya melihat spion, hantu itu mendahului mobil saya. Saya naikkan kaca mobil. Hantu itu terus memepet mobil saya. Saya arahkan mobil ke tepi jalan, lalu saya injak rem secara tiba-tiba. Apa menginjak rem? Perkiraan saya ketika mobil saya berhenti mendadak, maka si hantu akan kebablasan. Lalu niat saya waktu itu akan balik arah dan lari menjauhi hantu itu. Lalu? Ternyata perkiraan saya meleset. Hantu itu ternyata bisa juga mengerem mendadak. Lalu dia berdiri tepat di samping pintu supir. Dengan kekuatan hantunya, ia mampu memutar handle kaca mobil. Wah, mulai seram ya, Pak. Anda takut? Jelas dong, masa saya harus mati ditahan hantu? Saya memang mantan KGB. Ketika menghadapi musuh atau teroris, saya bisa menembak mereka hingga tewas. Tapi, gimana menghadapi hantu? Kan Anda bisa berdoa untuk mengusir hantu. Saya pada saat itu panik sekali sehingga lupa untuk berdoa. Lalu bagaimana nasib Anda selanjutnya? Setelah berhasil menurunkan kaca pintu, hantu itu menyandar ke pintu mobil. Tanahnya mulai masuk ke kabin.
Saya sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Seorang Putin pasrah dalam menghadapi hantu. Ya mau bagaimana lagi? Lalu apa yang dilakukan hantu itu? Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Maksudnya, Hantu itu menelus-elus dashboard, membelai-belai setir, lalu melomok ke dalam untuk melihat interior mobil. Dan ada satu yang tidak pernah disangka-sangka dilakukan oleh hantu itu. apa itu? Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, hantu itu berkata, "Kitchen memang tiada duanya." Masa sih? Iya benar, ternyata hantu itu mengejar saya sejauh itu karena kagum dengan Toyota Kitchen yang saya kendarai. Wah. Ternyata Toyota Kijang sampai terkenal itu ya. Bahkan sampai terkenal ke alam sebelah ya. Ya, saya pun tidak pernah menyangkanya. Baiklah Tuan Presiden. Pengalaman Anda itu tentu tidak akan pernah dapat terlupakan ya. Benar sekali. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga Anda tidak bosan dengan podcast ngawur ini. Tampak ngawur, namun dibuat dengan tidak ngawur. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Bye-bye.